Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amades Farm dimanapun berada. Saya doakan semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan keberlimpahan hidup. Di bulan puasa ini saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim, bagi saya sendiri juga seorang muslim teman-teman ya. Pada kesempatan ini banyak sekali rekan-rekan penggiat kurma yang mau menerjuni dunia kurma teman-teman ya. Curhat-curhat apakah kurma Arab bisa berbuah di Indonesia teman-teman ya. Mungkin salah satunya saya dulu juga menanyakan hal seperti itu teman-teman ya. Dan juga teman-teman juga yang baru menerjuni juga tanya seperti itu. Apakah kurma Arab bisa berbuah di Indonesia teman-teman ya. Nah, sebelum kita melangkah ke sana teman-teman ya, tentunya kita tahu tentang bahasa kurma tropis teman-teman ya. Jadi sebelum ke arah sana kita juga harus tahu apa itu kurma tropis dan kurma Arab teman-teman ya, yang menjadi ya perbincangan bagi penggiat-penggiat yang baru mau terjun teman-teman ya. Kurma tropis awalnya ini dikebiarkan oleh majalah Trubus teman-teman ya, majalah Trubus yang membahas tentang kurma dari gurun ke tropis. Jadi kurma tropis memiliki keuntungan 1M per panen teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di majalah Trubusnya teman-teman ya. Nah, dari situ kurma tropis mulai gebiar, mulai terangkat naik, mulai istilahnya menggelitik Indonesia sampai sekarang ini. Kurma tropis bahasa marketingnya bagus teman-teman ya. Jadi orang persepsi bahwa kurma tropis sangat bagus sekali ya. Selain itu juga kurma tropis juga bahasa marketing untuk lebih cepat membumingkan kurma itu sendiri teman-teman ya. Jadi yang diuntungkan adalah Thailand teman-teman ya, karena Thailand adalah masih iklim dengan kita dan Thailand adalah budidaya pertama kurma di iklim tropis. Jadi yang diuntungkan adalah Thailand. Jadi banyak sekali termasuk saya sendiri dan penggiat-penggiat yang lain berbondong-bondong membeli bibit dan bijinya, termasuk saya sendiri. Saya tidak dianggap itu merupakan korban ya teman-teman ya. Jadi itu adalah sebuah proses pembelajaran teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah korban atau tidak ada masalah kerugian, justru yang ada adalah proses belajar menuju kesuksesan teman-teman ya. Kurma tropis sendiri adalah kurma yang ditanam di iklim tropis teman-teman ya. Jadi kalau emang Thailand mengeklaim itu merupakan kurma tropis ya benar, karena kurmanya ditanam di daerah tropis. Kalau teman-teman menanam kurma ditanam di Indonesia ya sah-sah aja mengklaim itu adalah kurma tropis teman-teman ya. Jadi teman-teman, masalah bahasa emang sesuai ya, fine-fine aja. Kalau misalkan teman-teman tidak menganggap itu kurma tropis ya tidak mengapa. Ini adalah istilah yang dipakai oleh penggiat kurma bahwa kurma tropis merupakan kurma yang ditanam di daerah tropis teman-teman. Sekarang banyak sekali kurma yang didatangkan dari Thailand, baik biji dan bibitnya juga, dan mengklaim bahwa bibit kurma yang berada di Thailand itu lebih cepat berbuah, lebih cepat berbunganya teman-teman ya. Ya kita istilahnya analogikan teman-teman ya. Istilahnya pohon kurmanya sudah cocok, sudah beradaptasi di iklim tropis, maka kita pindahkan di iklim tropis lagi, maka istilahnya proses adaptasinya tidak terlalu signifikan berat teman-teman ya. Berbeda kalau kita teman-teman membeli bibit kurma yang di daerah gurun misalkan, yang sedikit air, lalu kita adaptasikan, kita tanam di iklim tropis yang banyak air, tentu kurma juga adaptasinya lebih berat daripada adaptasi bibit kurma yang dari Thailand. Berbeda dengan biji teman-teman ya. Kalau kita mendapatkan biji dari Thailand, tentunya indukan dari pohon kurma yang dari Thailand juga dia ibaratnya sudah mengalami proses adaptasi lah, istilahnya dari iklim tropis pindahin ke iklim tropis juga mengalami adaptasi. Bagaimana juga dengan biji yang berada dari Timur Tengah teman-teman ya, kan ini adalah biji teman-teman ya.
Kalau awalnya, kalau biji juga, kalau kita semesed juga dia tidak ada efeknya apa-apa teman-teman ya, karena biji, baik biji dari Thailand atau biji dari Timur Tengah teman-teman ya, semua dimulai dari proses nol, dari perkecambahan teman-teman ya. Tentunya dari biji A dan biji B, dari biji tropis dan dari biji dari Timur Tengah, kalau kita kecambahkan, kita bibitkan, kita tanam di tropis, maka ibaratnya kita menanam sama-sama dari kecil, maka proses adaptasinya adalah sama teman-teman ya. Ibaratnya kita memiliki seorang bayi yang baru lahir, misalkan bayi dari Arab dibesarkan di Indonesia dari kecil, tentunya dia juga bisa berbahasa Indonesia teman-teman ya. Dan juga bayi dari Thailand kita besarkan dari kecil, sama juga bisa berbahasa Indonesia teman-teman ya, karena semuanya dari nol. Berbeda dengan bibit yang sudah istilahnya, kalau udah anak-anak usia 7 tahun sudah bisa berbicara bahasa Arab, pindahin ke Indonesia, tentunya ada proses adaptasi untuk merubah dari bahasa Arabnya menjadi bahasa Indonesia teman-teman ya. Nah, kembali ke kurma Arab teman-teman ya. Jadi teman-teman penggiat kurma sendiri di Indonesia banyak sekali menanam biji-biji dari kurma Arab seperti barhi, dan juga sudah banyak yang terbukti bahwa kurmanya itu bisa berbunga dan bisa berbuah, bahkan manis teman-teman ya. Ada di Yogyakarta, di Magetan, bahkan di NTB dan juga di Riau. Juga banyak sekali kurma-kurma Arab, bahkan di Banjar sendiri di sini juga ada kurma Arab yang ditanam sembarangan di depan Masjid Agung juga berbuah teman-teman ya. Jadi tidak masalah teman-teman bagi penggiat kurma yang baru mau membudidayakan kurma, mengambil bibit-bibit biji-biji yang dari Timur Tengah, dari Arab, semuanya insya Allah bisa berbuah teman-teman ya, asalkan betina teman-teman ya. Kalau berbunga aja jantan. Jadi teman-teman tidak usah bersedih hati, tidak usah menarik diri, bahkan frustasi karena tidak memiliki bibit kurma tropis. Memiliki kesempatan yang sama teman-teman ya. Kurma Arab atau kurma Thailand memiliki kesempatan yang sama teman-teman ya. Tentunya teman-teman harus terus belajar dan jangan pantang menyerah teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu obrolan hari ini. Apabila banyak manfaatnya semua dari Allah, apabila banyak salah dan khilaf dari saya sendiri. Semangat pagi, salam Ahmad Asfaram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.